Engki Habib Karim Segaf Balega As-Segaf Ba'alawi Al-Husaini leres ajunan Abtina Romli sepakat. Bahkan ada hadis panjang dari riwayat Abu Dzar Al-Ghifari yang menjelaskan bahwa kalau Rasul itu pasti Nabi yang berkedudukan khusus. Kalau Nabi pasti belum tentu sebagai Rasul. Jadi kalau kenabian sudah ditutup, dikandung maksud apalagi kerasulan gitu loh. Karena Rasul itu pasti seorang Nabi yang berpredikat khusus. Itu Erik gak paham itu Habib. Jadi saya baca hadis panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadithi Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu at-tawili qultu ya Rasulallahi kam al-anbiya qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan faqultu ya Rasulullah fakamir rusulu min dhalik qala salasu mi'atin wa salasata asyara jamman ghafiron qultu ma jammun ghafirun qala katsirun thayyibun qultu man kana awwaluhum qala Adam alaihi salam qultu ya Rasulullah anabiyyun mursalun qala na'am khalaqallahu biyadihi wa nafakha fihi min ruhihi dan seterusnya. Dari hadis panjang ini kan sudah jelas Habib bahwa 124.000 nabi itu 313-nya dalam hadis lain 315-nya seorang rasul. Artinya Rasul itu seorang nabi yang berpredikat khusus gitu kan. Nah, jadi kalau nabi saja sudah ditutup apalagi Rasul kan begitu Habib. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Quran surat Al-Ahzab ayat 40 yang panjenengan bacakan tadi ya kan di sana ada frase yang harus kita perhatikan yaitu walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Nah begitu Habib. Jadi mohon izin Habib kalau saya salah dikoreksi. Jadi kata khatam dalam ayat Quran itu dapat diucapkan dengan berbagai bacaan atau ucapan. Namun perbedaan dalam pengucapan tersebut tidak sedikit pun mempengaruhi makna dan arti dari kata tersebut. Ya, hai Erik, dengarkan ini. Beberapa kemungkinan pengucapan kata tersebut ya bisa diucapkan antara lain sebagai khatim dengan wazan hafid dalam bentuk isim fa'il yang artinya penutup. Kemungkinan yang kedua, khatam dengan wazan alam yang bermakna akhir atau terakhir. Kemungkinan yang ketiga dibaca dengan khatam dengan wazan alam yang bermakna sesuatu yang menyegel berkas atau surat dicap. Kemungkinan yang keempat, khatama dengan huruf ta dan mim yang berharokat fathah dengan wazan darabah yang berbentuk fi'il madhi ya. Bab mudarabatuh saling bermakna seseorang yang mengakhiri utusan-utusan ilahi. Nah, kan begitu Habib. Mohon Abdina dikoreksi. Sedangkan ya kata khotam atau khotim itu jadi menurut beberapa ulama pengertiannya sebagai berikut. Ibnu Faris, salah seorang ulama besar dalam ilmu bahasa, ilmu lughah, berpendapat bahwa makna asli dari kata khotam adalah mengakhiri sesuatu. Ya kan? Saya singkat saja ini karena banyak yang misalnya khotamtul amal bermakna aku menyelesaikan pekerjaan dan seterusnya. Kedua, Al-Imam Abul Baqa Al-Akbari
salah seorang ulama terkenal terkait dengan ayat walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin berpendapat bahwa khatama dengan huruf ta berharokat fathah atau dalam bentuk fi'il madhi ya merupakan bentuk mufa'alah, yakni maksudnya baginda Nabi Muhammad SAW mengakhiri para utusan ilahi. Jika dalam bentuk masdar maka khataman nabiyyin bermakna penutup para nabi, karena masdar dalam bentuk ini memiliki arti isim fa'il atau pelaku. Demikian pula para ahli lainnya berpendapat bahwa khatam dengan huruf ta dan yang berharokat fathah adalah isim yang bermakna akhir atau terakhir. Wah, ini banyak ini. Ini masih 15 ulama ini. Saya baca persingkat saja masing-masing ulama. Al-Imam Fairuz-Zabadi dalam kamusnya menyebutkan bahwa khatam bermakna mengecap. Dalam bahasa Arab disebutkan khatama ala qalbihi bermakna hatinya mengalami sesuatu sehingga ia tidak memahami dan kekotoran jiwa tidak keluar dari ruhnya, bagaikan botol yang telah ditutup yang tidak mungkin keluar sesuatu yang ada di dalamnya dan tidak ada sesuatu yang bisa masuk ke dalamnya. Jika dikatakan khatama syai' berarti mencapai akhir sesuatu. Kata khitam dengan wazan kitab disebut sebagai penutup yang dengannya wadah atau botol ditutup. Kata khitam diperuntukkan bagi sesuatu yang di atasnya terdapat penutup dan kadangkala bermakna cincin. Nanti saya sebutkan kitab-kitabnya. Ini tokoh-tokohnya dulu. Yang keempat, Al-Imam Al-Jauhari dalam kamusnya menuliskan bahwa kata khatam bermakna sampai pada akhir, dan kata akhtatimu adalah lawan kata dari aftatihuh yang bermakna memulai, mengawali dan membuka. Sementara kata akhtatimu bermakna mengakhiri atau menutup. Ada lagunya itu, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kan begitu itu. Selanjutnya Ibnu Mandur dalam kamusnya menuliskan bahwa khitamul qaum artinya orang terakhir pada suatu kaum, dan kata khatam merupakan salah satu julukan dari baginda Rasulullah SAW. Sementara kata khatamun nabiyyin dalam ayat walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin bermakna nabi terakhir, dan salah satu dari julukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah aqib yang juga bermakna nabi terakhir. Yang keenam, ini masih banyak Habib, nyonitin Habib. Al-Imam Abu Muhammad Ad-Damiri dalam nadhamnya berkata, khatim dengan huruf ta yang berharokat kasroh bermakna penutup, dan dengan berharokat fathah bermakna stempel yang dengannya surat atau sesuatu yang lain dicap. Ya. Yang ketujuh, Al-Imam Al-Baydawi seorang ahli tafsir terkenal berpendapat bahwa khatamun nabiyyin bermakna nabi terakhir yang mengakhiri nabi-nabi utusan Allah. Jika kita membaca sesuai dengan qiraatul Asim, yaitu dengan harokat fathah pada huruf ta, maka berarti seorang nabi yang mengakhiri atau menutup rangkaian para nabi, 124.000 para nabi utusan Allah itu, sebagaimana sebuah surat dicap atau distempel ketika selesai. Yang kedelapan, Al-Imam Raghib Al-Isfahani atau Al-Asbahani, Isfahan Iran ya, dalam kamusnya Al-Mufradat menuliskan bahwa dalam bahasa Arab ketika mengucapkan khatamtul Qur'ana, aku menyelesaikan Al-Quran, yakni membacanya sampai akhir. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW disebut sebagai khatamun nabiyyin karena beliau mengakhiri rangkaian kenabian, yaitu dengan kedatangan beliau pintu kenabian sudah ditutup.
Aduh Erik, gimana? Gak bisa jawab pasti ini. Saya terpaksa baca kitab ini. Yang ke-9, As-Suyuti dalam kitab tafsir Jalalainnya menjelaskan kata khatam dengan huruf tak berharokat fathah bermakna sesuatu yang mengakhiri, yaitu sesuatu yang mengecap atau membubuhkan stempel surat atau hal-hal lain. Adapun arti kalimat khataman nabiyyin adalah nabi-nabi utusan Allah yang 124.000 itu diakhiri oleh kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari pengertian beberapa ulama dan masih banyak lagi, jadi tidak ada nabi lagi, apalagi rasul gitu loh, setelah kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut siapa? Tidak menurut saya, Erik Mubarik. Banyak ulama dengan kitab-kitabnya, kalau saya sebutkan tafsir Jalalain, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Al-Mufradatnya Ar-Raghib Al-Asfani, Anwarut Tanzil, At-Taisir fi Ulumil Quran, Lisanul Arab, Muhtasar Sihah dan Qomus Al-Lugha, banyak ini. Itu saya berdasarkan literatur. Jadi gak bener ya, nabi apalagi rasul setelah baginda nabi itu ada. Itu gak bener dengan istilah apapun. Begitu Erik, jawab pertanyaan saya, pernyataan saya ini yang hampir 12 menit ini. Full literasi kalau menjawab itu. Erik bodong. Juga pendukungnya Erik, Abuya bocah kecil bodong. Juga pendukungnya Erik, Dwiki Hermawan bodong. Juga pendukungnya Erik, Lora Bodong Aang, Syarif Hidayat. Juga pendukungnya Erik, siapa itu? Jawab pernyataan dan pertanyaan saya dengan full literatur ini. Jangan pengecut lah. Mohon izin, maaf Habib. Tolong kalau saya abtina salah, mohon dikoreksi dan dibetulkan Habib. Mohon Habib. Mohon Habib abtina Habib. Mohon maaf juga Habib. Wahai Habib kami yang sangat abtina hormati, yaitu Habib Karim Segaf Bahlega As-Segaf Ba'alawi Al-Husaini, salah satu pengurus Lembaga Bahtul Masail PCNU Jakarta. Mohon abdina dikoreksi Habib. Matur sembah nuwun Habib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.